teman-teman aku pada punya karir, bikin statusnya meeting sana meeting sini, kok aku kayak terbatas banget gitu, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa punya income, ngurusin anak. Karena aku tuh kayak udah yakin aku mau hidup dari apa yang aku suka. Karena aku pengen punya banyak waktu, bukan kerja kantoran. Kapan sih Bittersweet by Najla itu berdiri dan apa yang menjadi latar belakang Kak Ala dalam mendirikan usaha ini? Oke. Sebelumnya Bittersweet by Najla tuh anak kelima saya sebetulnya, udah aku anggap sebagai anak gitu. Dia dimulai di tahun 2016 setelah aku melahirkan anak ketiga gitu loh, anak ketiga. Nah, di situ tuh aku ngerasa jadi perempuan yang sangat penuh keterbatasan. Anaknya 3, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa punya karir, nggak bisa punya income. Pokoknya aku ngerasa kayak aku nih nggak happy gitu. Sedangkan secara akademis sekolah aku dulu, di sekolah gue pinter kok gitu, kayak kalau nggak ranking 1 aku nangis kalau waktu SD gitu. Nggak tahu tuh ya bagus atau enggak, atau terlalu ambis apa gimana, nggak ngerti deh. SMP juga masuk SMP paling bagus di Bogor, SMP 1 Bogor gitu. Kenapa ya teman-teman aku pada punya karir, bikin statusnya meeting sana meeting sini, kok aku kayak terbatas banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa punya income, ngurusin anak setiap hari. Bukan aku mau menyalahi kodrat, tapi saat itu perasaan itu yang ada di hati aku. Jadi aku mulai dari karena aku punya anak kecil 3 dan aku sangat terbatas, tapi aku nggak mau pembatasan ini jadi penghalang buat aku. Akhirnya aku memulai bisnis yang memang dimulai dari rumah, dimulai dengan modal yang memang seadanya gitu. Apa ya kira-kira? Kebetulan aku itu dididik sama nenek aku, kebetulan aku tinggal di Bogor sama nenek aku. Perempuan itu harus bisa menyimpan uang. Perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Perempuan itu harus punya power finansial kalau mau dihargai, kalau mau tetap menjadi perempuan yang memang nggak lemah gitu. Nah dari situ tuh aku mikir, apa ya yang bisa aku lakukan di rumah. Nah akhirnya karena skill aku juga, aku punya skill baking. Disitulah aku mulai kayak aku coba deh di 2016 itu open PO, terus juga menggunakan sosial media. Walaupun saat itu jualan di sosial media tuh bukan bisnis yang keren, bukan bisnis yang dianggap sama orang. Itu benar-benar masih dianggap sebelah mata banget sama orang. Jadi ya udah nggak apa-apa, gue kan nggak butuh gengsinya, gue butuh duitnya gitu kan. Ya udah dari situlah aku mulai dari rumah, bisnisnya mulai berkembang. Akhirnya aku investasi di alat-alat, investasi leher ke atas juga. Aku ambil kelas-kelas di luar, aku ambil certified baker di Singapura dan Malaysia. Jadi lebih proven gitulah, lebih nih jalan yang aku ambil gitu, nggak main-main gitu sih awalnya. Wah keren banget, boleh tepuk tangannya dulu kawan saya. Jadi diawali dengan skill untuk baking gitu ya Kak Ala ya. Dari situ menemukan gimana ya caranya biar skill ini tuh bisa bermanfaat dan bisa memberikan dampak juga, nggak cuma untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat luas ya. Ingat nggak Kak Ala, produk pertamanya Bittersweet itu apa? Dulu belum Bittersweet namanya. Dulu tuh awal, aku lupa lagi namanya apa ya. Itu bener-bener kayak bolu jadul, bener-bener yang aku belajar dari YouTube. Kayak bolu kukus. Nah begitu aku punya modal, aku ke Singapura, aku ke Malaysia, aku ambil kelas cake, bener-bener aku mendalami, kayak aku suka banget deh di bidang ini. Nah dari situ aku bawa ke Indonesia. Tapi aku belum punya modal untuk punya coffee shop atau cake shop gitu kan. Aduh gimana caranya ya aku bisa jualan ini tapi bisa dikirim gitu. Karena kalau misalnya kita pakai bikinnya whole cake, itu kan pasti hancur di jalan. Dari situlah keluar ide dessert box. Kita pakai kotak toples yang memang aku nggak nyangka juga sih seviral itu gitu sih. Dari awal tuh bentuknya ada kotak gitu ya Kak Ala ya? Betul, karena itu keterbatasan, gak punya biaya buat bikin kafe, gak punya modal buat bikin coffee shop, jadi ya udah
Itu aja dijalanin. Tuh kawan Raya, ini cukup nyambung sama obrolan kita di sesi pertama kalau semuanya tuh harus dimulai sejak dini, secara sederhana juga nggak masalah gitu ya, karena Betul. pastinya inovasi itu bakal muncul seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah itu adalah perjalanan singkatnya Kak Ala. Apa yang melatar belakangi Kak Marta membuat atau membentuk si Ideku Handmade ini? Untuk historiku ya. Jadi aku dari TK, SD, SMP, SMA gitu, aku tuh suka banget sama dunia kerajinan tangan ya. Dulu kita sebutnya kerajinan tangan, keterampilan ya. Jadi emang dari awal itu aku seneng banget melukis, terus bikin-bikin sesuatu. Sampai akhirnya pas kuliah itu, aku lanjutin lagi nih. Waktu itu walaupun di tahun aku kuliah itu orang-orang masih milih mau kuliah apa sih, kuliah ekonomi, hukum gitu kan. Tapi aku agak sedikit mempertahankan idealisme karena aku suka banget sama dunia gambar, grafis gitu. Jadi aku masuk kampus ambil jurusan grafis. Tapi sebelumnya ya, aku juga punya orang tua yang waktu itu dari kerja dari Senin sampai Jumat, bahkan kadang-kadang Sabtu itu kerja gitu loh Kak. Jadinya kok aku ngerasa kok aku kurang punya banyak waktu ya sama mama papaku gitu. Jadi dari dulu kecil tuh aku agak sedikit tua kali ya mikirnya. Nanti kalau aku besar, aku pengen punya kerjaan yang aku bisa kerjain dengan maksimal, tapi aku juga bisa punya waktu. Jadilah waktu itu kepikiran aku pengen kerja di bidang ini. Walaupun memang di zaman itu tuh belum common gitu, tapi aku makin dewasa tuh aku cari les di mana gitu. Bahkan aku sempat lesnya juga les diem gitu loh. Saking gambar. Oke. Menggambar dulu waktu di aku usia SD gitu ya, kan biasanya kalau misalkan mama mau les apa, mama nanya gitu ya. Pasti kan biasanya matematika, bahasa Inggris gitu kan. Begitu aku bilang gambar tuh kayaknya tuh kurang mau jadi apa sih gitu loh. Jadilah aku juga sempat diem gitu loh. Aku ngumpulin uang jajan sendiri untuk aku bisa diem les di situ. Karena aku tuh kayak udah yakin aku mau hidup dari apa yang aku suka. Karena aku pengen punya banyak waktu. Bukan kerja kantoran. Waktu itu mikirnya gitu ya. Gimana sih cara Kak Ala dan juga Kak Marta gitu untuk menjaga produknya bisa selalu dikenal sama masyarakat? Oke. Dari aku ya, kalau misalnya memang tantangan, kalau kita udah ngomongin tantangan, di dunia bisnis itu tantangan yang nomor satu menurut aku adalah mental. Kalau menurut aku, karena sepintar apapun kita, sejago apapun kita, sehebat apapun kita menguasainya, kalau mental kita nggak kuat, ya kita pasti kita ketinggalan. Karena itu luar biasa, banyak banget hal-hal yang memang unexpected banget. Kita banyak dapat surprise dari bisnis kita, kayak ada problem apa, pasti ada tantangan dari ya mungkin sumber daya manusia, tantangan dari modal, tantangan dari hal apapun. Itu luar biasa kalau menurut aku. Jadi kalau menurut aku yang paling pertama adalah mental si ownernya dulu. Dimana mental ownernya itu udah confirm, pasti anak buahnya ngikutin. Gitu kalau menurut aku. Tantangan tuh banyak banget, tapi gimana kita bisa menyelesaikannya. Aku pun belajar, sampai sekarang aku pun masih belajar. Aku nggak ngerasa paling expert, aku juga masih belajar, apalagi aku dari ibu rumah tangga sampai sekarang aku punya karyawan sekitar 600 orang. Itu kan pasti belajar, beradaptasi Mas, gitu loh. Setiap hari. Coba kalau zaman dulu pegawai kita masih 10, kita masih bisa liatin satu-satu. Sekarang kalau pegawai kita 600, kalau kita nggak adaptasi sama sistem, sehancur apa bisnis kita yang nanti bisa masuk bisa enggak gitu. Pasti kan ada seperti sistem talenta tuh apa ya, sistem HR, sistem finance, sistem segala macam. Jadi emang kita harus adaptable sih kalau menurut aku kalau mau bisnisnya sustain gitu. Gimana kalau Kak Marta sendiri menghadapi tantangan apalagi kalau dari 2008 itu kan pasti perubahan zaman sekali gitu ya. Jadi pastinya berubah yang tadinya mungkin konvensional sekarang sudah menjadi lebih yang modern. Gimana nih Kak tantangannya di Ideku Handmade sendiri?
Kalau Kak Ala kan mental ya. Coba aku membahas tentang produk sendiri ya. Produk ini kan perkembangan zaman itu terlalu cepat dengan kompetitor yang terlalu banyak juga. Betul. Iya kan. Nah dari situ aku belajar. Kebetulan suami juga kerjanya di operasional sebuah perusahaan. Jadi aku juga belajar banyak dari suamiku. Jadi kayak gini, dalam kita menjual produk, kita tuh nggak cuma hanya menjual produk itu sendiri, tapi bagaimana produk itu punya story. Karena kalau misalkan kita hanya menjual produk aja, itu tuh ibaratnya ya udah itu hanya produk aja. Tapi kalau misalkan ada story-nya itu bisa beda. Nah dari situ aku harus punya suatu keunikan yang mana sebenarnya jadi senjataku gitu. Ya. Suatu keunikan yang membedakan aku dari antara kompetitor-kompetitor. Karena kita nggak bisa nyuruh orang untuk berhenti usaha nggak sih? Setiap hari aja tuh bahkan ada yang buat baru. Kalah deh coba, mungkin yang buat betul. Yang buat 3 bulan dessert lalu kue coklat lagi viral, sekarang Ika Ambon Cimeho. Oh iya. Yang mau aja. Ya? Yang mau aja. Nah, itu kan sama aja bagaimana caranya membuat orang itu beli produk kita lagi. Padahal yang lain itu banyak, yang lebih murah juga mungkin banyak ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan kita hanya perang di harga atau kita tidak punya story yang cukup kuat, itu menurut aku tuh kita bisa tergilas gitu dengan yang lainnya. Nah, di sini ideku, makanya aku berusaha untuk menciptakan karakter-karakter di mana pada waktu itu tuh sebenarnya belum banyak orang yang menjual brand tapi ada karakternya. Nah, aku buat karakter 10 perempuan dengan 10 keunikan masing-masing pekerjaannya. Jadi tuh karakternya walaupun itu cuma kartun ya, tapi itu tetap ada namanya, tetap ada pekerjaannya, segala macam gitu. Dengan harapan apa? Dengan harapan customer-customerku tuh mempunyai hubungan gitu, kayak oh ini relate banget nih. Jadi aku ada karakter itu satu, ada ibu guru SD. Mungkin customerku yang guru SD, ini gue banget nih gitu. Jadinya tuh dia akan beli lagi. Aduh Kak, tadi maaf ya, tadi kan kita dilarang FOMO ya. Kalau aku sekarang ngajarin orang untuk FOMO. Nah, itu kan namanya juga kita pengusaha, kita kan pengen untuk orang itu ada attach gitu sama produk yang kita beli gitu. Jadi itu adalah salah satu tantangan dan bagaimana cara aku mengatasinya. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri. Seperti tadi yang disinggung di sesi pertama juga ya Bu Indria, sudah disebutkan bahwa keuangan bisnis itu harusnya memang sudah dipisahkan dengan dana pribadi supaya tidak tercampur dan juga supaya kita bisa tahu kita tuh sebenarnya cuan atau buntung dalam berbisnis. Nah mungkin boleh Kak Ala juga diberikan tipsnya nih dalam mengatur keuangan bisnis. Oke. Kalau aku tepat banget sih, aku sama banget setuju sama kamu dan Bang Raya. Aku tuh selalu memisahkan antara rekening bisnis dengan rekening pribadi gitu. Mungkin awalnya waktu bisnisnya masih kecil gitu aku satuin, tapi kok nggak kelihatan untungnya ya, kok ini kepake terus ya. Akhirnya aku pisahkan. Nah, apalagi sekarang kebetulan kita juga bisnisnya berkembang, kita udah punya finance sendiri, finance team, jadi semuanya bisa lebih diatur. Dan pastinya aku nggak ngambil dividen sebelum 1 tahun, jadi setiap bulannya aku pun digaji sama perusahaan. Jadi aku nggak bisa flexing, sedih banget. Sebetulnya aku pengen loh main honor-honoran, tapi ya gimana ya, aku nggak bisa gitu. Aku digaji tuh ya udah pas-pasan buat aku bayar sekolah anak, buat gaji pembantu, buat aku senang-senang ke mall. Sisanya kalau pembagian dividen biasanya aku putar lagi otakku buat bisnis lagi gitu. Jadi buat lebih mengembangkan bisnis ataupun untuk bisnis yang lain yang memang kita lagi develop gitu. Gimana kalau Kak Marta tips atur keuangan bisnisnya nih? Aku ngaku dulu ya, aku bukan dari anak keuangan, anak ekonomi, aku jauh banget dari itu. Bahkan aku nggak suka hitung-hitungan. Ya. Tapi kan aku punya usaha ya, otomatis kan udah kepalang nyebur ya kita harus tahu lah. Karena kita nggak tahu makanya kita jadi belajar. Waktu itu sih belajarnya bukan kayak sekarang ya, kayak sekarang tuh banyaklah info bisa didapat dari mana-mana. Yes. Kalau waktu itu paling tanya-tanya yang punya usaha kecil-kecilan gimana sih caranya gini-gini. Oh jadi aku tahu bahwa
punya keuangan bisnis dan keuangan pribadi itu syaratnya cuma satu, emang harus dipisah. Jadi waktu itu karena boro-boro tim finance ya, aku minta tolong mamaku. Mamaku kan kebetulan bendahara RT tuh. Dari dulu sampai sekarang lagi nggak berubah. Jadi aku minta tolong mamaku untuk tolong pegangin dong uang yang sedikit ini, walaupun sedikit ya. Tapi tetap aku minta pisahin. Bahkan waktu itu aku minta juga, mama kan bisa ya bikin neraca laba rugi di kertas folio yang gede. Jadi mama tolong catetin ini nih tiap hari gini. Ya udah, jadi aku minta tolong mamaku. Sebenarnya sederhana gitu ya tujuannya, biar aku tahu pertumbuhanku tuh sampai mana. Kalau misalkan kita sudah tahu, lebih mudah lagi untuk kita menentukan apakah aku bisa beli mesin jahit waktu itu, apakah aku bisa beli kain-kain apa gitu. Jadi waktu itu benar-benar dari cara yang sederhana, dari hitung-hitungan pakai kertas gitu ya, supaya pertumbuhannya lebih terlihat yang memang harus dipisah. Kalau sekarang sih aku kembalikan ya, sudah ada fasilitas yang mendukung kita gitu. Sekarang lebih mudah ya. Sekarang lebih digital semuanya. Iya. Sekarang tadi 2008 gitu ya, masih pakai buku-buku yang untuk akuntansi itu yang kotak-kotak mungkin ya Kak Marta ya. Nah, kalau Yang sekarang, panjang. Iya, yang panjang gitu. Nah, mungkin sekarang sudah lebih modern lagi. Gimana caranya kita mengatur keuangan bisnis supaya lebih mudah? Oke. Jadi sebelum menjadi business owner yang besar seperti Kak Ala dan Kak Marta, tentunya dimulai dengan bisnis yang kecil dulu gitu kan. Betul. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Kenapa? Karena ada pemisahan antara bisnis pemasukan bisnis dan keuangan pribadi. Betul. Tadi mungkin kita dengar dari cerita Kak Ala bahwa ini kok nggak cuan-cuan ya gitu kan. Jadi, nah itu juga untuk melihat seberapa besar sih kita tuh dapat cuan misalnya. Atau kita mengeluarkan pengeluaran untuk tadi misalnya membeli alat-alat untuk produksi atau bahan-bahan produksi. Nah itu juga harus dicatat dan diukur. Kenapa? Betul. Kalau loss ataupun misalnya kita sama sekali tidak mencatat dan tidak mengelola, itu akan terjadi ketidaksinambungan ya, atau istilahnya benar-benar tidak terukur gitu Mas gitu. Jadi, nah dengan adanya Raya Apps dari Bank Raya, jadi tidak perlu lagi tuh tadi pakai tulisan buku akuntansi yang panjang gitu kan. Betul. Jadi sekarang semuanya sudah bisa ada di Raya App. Nah itu ada di Saku Bisnis teman-teman. Wah, apa itu Bu Indri? Nah, Saku Bisnis ini tentunya memudahkan para pelaku bisnis atau kawan raya yang punya bisnis untuk memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Betul. Nah, jadi ketika masuk Raya App itu ada dua pilihan, personal dan bisnis. Nah, tentunya buat teman-teman yang punya bisnis itu sangat berguna. Kenapa? Jadi pemasukan dari bisnis langsung masuk ke kantong atau ke saku bisnis gitu Mas. Jadi jangan di saku personal ya, nanti saku personal kecampur lagi. gitu. Betul. Nah, saku bisnis ini tentunya juga memudahkan tadi pelaku ataupun teman-teman UMKM yang baru mulai bisnis. Jadi misalnya bisa membuat saku di dalam bisnis tersebut. Jadi ada 5 misalnya, dipisah lagi untuk produksi, untuk bayar uang pekerja, supplier, dan misalnya untuk kalau ada sewa bayar sewa. Nah itu bisa ya biaya marketing belum kan, jadi semuanya bisa dipisah di dalam saku bisnis. Jadi saku itu juga berguna untuk memisahkan sesuai kebutuhan dari teman-teman pelaku usaha. Wah, keren banget. Tapi selain itu apalagi nih Bu Indri di saku bisnis yang bisa kita rasakan kemudahannya? Jadi untuk saku bisnis sendiri ini bisa untuk payment. Jadi bisa untuk pembayaran dengan kris. Jadi langsung request di situ saku bisnis itu akan muncul nantinya tentunya sekitar 2-3 hari akan ada barcode kris. Kemudian uang penjualan dari kris merchant itu akan masuk sehari 4 kali. Jadi langsung masuk nih, nggak nunggu hapus 1, hapus 2 gitu. Itu untuk kelancaran operasional juga gitu. Oke, jadi dengan kawan raya, para pelaku usaha memanfaatkan saku bisnis, ini bisa generate kris di Bank Raya gitu ya Bu ya. Jadi langsung klik, nanti request untuk kris. Tapi selain itu Bu Indri, ada nggak sih kemudahan dari Bank Raya gitu? Contohnya mungkin para pelaku bisnis di sini punya community atau punya komunitas para pedagang gitu contohnya. Jadi selain itu juga
juga ada saku bareng, Mas. Oke, apa itu? Jadi saku bareng ini misalnya dari teman-teman ingin ya let's say ada perkumpulan ataupun komunitas, ya kadang kan bayar iuran gitu kan, ataupun arisan, nah itu bisa masuk ke dalam saku bareng hingga 100 nasabah. Jadi 100 orang bisa nabung di dalam satu saku, kemudian nanti kelihatan tuh mana yang masuk, mana yang keluar, itu ada satu admin. Nah itu yang mengontrol saku bareng tersebut gitu. Oke, sampai 100 anggota di dalam sakunya sendiri. Jadi dengan adanya Raya Apps itu kita bisa semakin mudah mengelola keuangan. Tadi kalau misalnya kawan Raya banyak juga tadi kan para pelaku bisnis, usaha UMKM di sini bisa memanfaatkan saku bisnis dari Bank Raya, pengelolaan keuangan lainnya juga bisa menggunakan saku budget, atur target impian untuk investasi dan lain sebagainya, bisa pakai saku pintar dan fitur-fitur Raya Apps lainnya yang pastinya membantu kawan Raya dalam mengelola keuangan. Oke, terima kasih banyak Bu Indri, terima kasih banyak Kak Ala, terima kasih banyak Kak Marta. Terima kasih Bu Indri. Rayakanlah